Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Aga untuk membahas terkait dengan penggunaan LinkedIn lanjutan dalam rangka mencari pekerjaan impian. Oke, mungkin teman-teman udah nonton yang sebelumnya terkait dengan LinkedIn lanjutan, tapi tenang aja, aku bakal jelasin cara yang lain. Ini aku sebut sebagai cari loker di minimarket. Oke, gimana caranya cari loker di minimarket? Mungkin udah ada yang bisa nebak ya dari judulnya ya. Tapi ini simple banget. Tapi nggak apa-apa, kita ngobrol santai aja. Pokoknya aku pengen sharing cara-cara aneh nyari loker di minimarket. Tapi nanti akhirnya nyarinya di LinkedIn juga kok jatuhnya gitu. Nah, buat teman-teman aku saranin yang langsung nonton ini, coba di pause dulu, berhenti dulu, coba cek dulu. Udah nonton videoku terkait dengan dasar LinkedIn belum? Aku akan sangat menyarankan teman-teman untuk melanjutkan nonton bagian ini pada saat teman-teman sudah nonton minimal 12 video dari penggunaan LinkedIn dasar. Kalau belum, aku saranin stop dulu. Karena nanti kalau buru-buru dilakuin, ini tuh teman-teman kayak loncat gitu. Teman-teman belajar jalan padahal belum belajar merangkak gitu. Jadi dicek dulu. Kalau dari 12 video yang udah aku upload, sebenarnya ada banyak sih nanti teman-teman bisa pantau terus, tapi 12 video awal pasti udah sesuai dulu, sesuai dengan akun LinkedIn teman-teman. Kalau udah, oke, kita lanjut. Oke ya, kita membahasnya adalah cara cari loker di minimarket. Gimana sih caranya? Oke, aku pengen sharing dulu. Jadi yang teman-teman siapkan di sini adalah teman-teman punya daftar belanja. Oke, punya daftar belanja dong. Yang kedua ya itu tadi, kalau ada daftar belanja berarti kan ada keinginan untuk belanja, beli atau apapun lah. Yang penting cara ini bisa teman-teman lakukan pada saat teman-teman itu ada kebutuhan ke minimarket gitu kan. Misalkan ke banyak ya minimarket ya gitu. Indomart, Alfamart, Alfamidi, Superindo, dan yang lainnya lah terserah. Pokoknya teman-teman pengen atau ke pasar juga bisa gitu. Tapi aku kasih judulnya di minimarket aja gitu. Karena di dekat tempatku adanya minimarket gitu. Nah, aku jelasin ya gitu gimana sih caranya gitu. Jadi intinya adalah simple teman-teman, ini videonya simple. Jadi teman-teman silahkan pergi ke minimarket, silahkan belanja apapun yang pengen dibeli udah gitu. Oke, belanja 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 gitu ya. Dan kalau bisa sih belanjaannya yang ada kemasannya ya gitu, bukan belanja buah-buahan juga sih gitu kan, bukan belanja kantong belanja atau beli pulsa sih gitu, apapun lah ada barang gitu kan. Nah, akhirnya di kantong belanjanya tuh penuh. Oke, setelah kantong belanjanya penuh gitu ya, teman-teman taruh di dekatnya teman-teman, terus pastikan laptopnya hidup. Setelah laptopnya hidup langsung buka. Buka apa? Buka Microsoft Excel. Oke, setelah buka Microsoft Excel silahkan teman-teman sama bikin rekap. Oke, rekap belanjaan. Apakah rekapnya sesuai dengan struk? Tidak. Di situ teman-teman silahkan bikin kolom, namanya adalah nama produk. Ada tanggal juga boleh deh, Pak, nomor tanggal gitu ya. Terus nama produk, terus ada dua kolom lagi kosong. Isinya apa? Ntar aku kasih contoh apa ya. Di sini aku ada balsam. Yang balsam deh, apa ya, nih, tisu ya, ini ada tisu. Oke, cepet aja, ada tisu gitu. Nah, ada dua kolom ini. Kolom yang paling pertama teman-teman silahkan tulis diproduksi oleh. Oke, tadi ada kolom tanggal, nama produk, terus ada kolom diproduksi oleh gitu kan. Terus bikin kolom didistribusi oleh. Mungkin ada lagi kolom diimpor oleh gitu. Atau nanti terakhir ada kolom keterangan. Boleh, intinya kayak gitu. Nah, teman-teman sadar nggak kalau produk-produk yang teman-teman bisa beli di minimarket pada saat belanja bulanan atau belanja dadakan gitu ya, teman-teman pasti bisa menemukan nama perusahaan di masing-masing produknya lah gitu. Pasti akan ada gitu. Nah, paling gampang tuh biasanya adalah itu tadi, diimpor oleh atau didistribusikan oleh, terus diproduksi oleh gitu. Nah, tulis aja produknya apa, distribusikan oleh siapa, kemudian diproduksi oleh siapa. Coba direkap satu-satu. Oh, produknya namanya ini, terus ditulis PT ini, PT ini. Oke,
produksinya oleh PT ini, distribusi oleh ini, diimpor oleh PT ini, atau diproduksi PT ini, diimpor oleh PT ini, terus gitu, bikin list yang banyak. Oke, setelah muncul listnya, coba diliatin satu-satu. Yakin aku teman-teman di sini adalah aku tuh biasa beli produk ini, tapi nama PT-nya aku baru tahu loh gitu. Ada nggak teman-teman yang kayak gitu? Harusnya sih ada gitu, karena aku juga kaget sendiri sih gitu. Karena mungkin akan sangat mungkin nanti teman-teman akan menemukan bahwa teman-teman itu familiar sama produknya, tapi nggak familiar sama nama PT-nya. Baik itu PT yang memproduksi, terlebih yang mendistribusikan. Ya kecuali memang teman-teman udah ada di industri itu, ya pasti familiar. Tapi aku kalau yang murni pengguna gitu ya, kayaknya tuh nama PT-nya kayak ini PT apa gitu, aku baru tahu ada nama PT ini gitu. Nah akhirnya tercatat oleh teman-teman. Bisa nggak? Ya bisa, silahkan catat udah. Nah kalau udah dicatat udah mulai ada gambaran kan gitu. Nah selanjutnya apa yang teman-teman lakukan? Setelah itu di kolom Excelnya dibikin tuh kolom-kolom, dikasih nama nama kolomnya utamanya itu adalah tempat di mana saya menemukan info perusahaan ini gitu. Nanti sub infonya terserah, ada nama kayak Google Maps, terus portal locker, terus official sosmed, terus mungkin LinkedIn sendiri, kasih LinkedIn gitu ya, terus misalkan website perusahaan gitu. Nah selanjutnya apa yang dilakukan? Searching lagi gitu. PT, teman-teman ada nama PT ABCD, PT ABCD, cek di Google Maps. Ada nggak di Google Maps? Ada. Coba zoom in, zoom out. Meragukan nggak? Oh meyakinkan. Kasih checklist. Checklistnya boleh dikasih warna hijau. Kok lokasinya kayak nggak meyakinkan, checklistnya dikasih warna kuning. Ada sih, tapi kayak lokasinya kayak di tengah lapangan atau di perempatan jalan, kasih checklist warna merah. Dah, yang penting ada dulu checklist menunjukkan ada merah, kuning, hijau, menunjukkan keyakinan teman-teman. Di awal aja dulu, salah-salahan aja nggak apa-apa, yang penting tulis. Oke. Terus lagi di mana? Google search untuk nyari website perusahaannya, ada nggak? Coba cari. Oh ada, coba dibuka. Oh ini websitenya asli. Checklist warna hijau. Kok websitenya kayak begini ya, kayak blog gitu. Checklist warnanya kuning gitu. Kok ini ada web tapi ternyata kok kayak begini, nggak yakin, ya kasih merah. Oke. Mana lagi? LinkedIn. Buka LinkedIn. Oh di LinkedIn memang ada perusahaannya, memang rutin posting, ada konten, posting lowongan kerja. Terus di search bagian people ternyata banyak orang yang kerja di sana atau pernah kerja di sana. Checklist warna hijau gitu. Ada nama perusahaannya sih, ada akun LinkedIn-nya, tapi koneksinya nol atau cuma baru berapa, dan 90 hari terakhir nggak ada activity. Boleh kasih warna kuning atau merah kayak gitu. Caranya sama. Nanti di situ akan makin banyak checklist. Oke. Yang penting, oke, yang penting. Jadi aku pengen gini, teman-teman itu bikin prioritas. Prioritas tersebut gitu ya. Itu menunjukkan kayak oke, ini ada perusahaan yang didistribusikan oleh, ya kan. Terus bikin checklist. Terus tadi di sampingnya ada diproduksi oleh gitu kan. Ada checklistnya gitu. Jadi ibaratnya kayak teman-teman selanjutnya adalah membuat prioritas follow up, oke. Yang makin banyak terisi checklistnya gitu ya, anggap saja itu adalah hierarkinya adalah yang penting, oke. Yang warnanya makin hijau gitu, itu adalah yang urgent, oke. Jadi nanti penilaiannya ada dua tuh, jumlah checklistnya sama warnanya, oke. Nah kalau udah, setelah itu gimana? Follow up sesuai dengan tadi prioritas. Aku di sini pengen ngajarin teman-teman yang namanya memprioritaskan sesuatu tidak serta-merta. Kadang kita orang bingung, khususnya kalau kita dihadapkan oleh dua pilihan yang sulit, sulit dan susah, jadi sulah ya gitu. Yang susah atau sulit gitu. Jadi prioritas itu bisa dibagi jadi dua, yaitu yang berdasarkan pentingnya dan berdasarkan urgentnya. Oke, sehingga ini dua indikator ini, kalau misalkan dua parameter ini dikonversi ke skala tadi, simbol dan warna, jadi kayak gitu. Yang makin banyak centangnya ya bisa bilang itu adalah yang penting gitu kan. Terus yang berdasarkan perbedaan warna, gradasi warna itu atau skala warna itu adalah yang urgent gitu. Checklistnya keisi semua, berarti bisa aku temukan di banyak tempat warnanya juga relatif hijau semua atau hampir hijau semua. Oh itu berarti yang urgent juga, berarti itu yang teman-teman kejar. Kejarnya adalah apa? Kepoin dulu, pelajari websitenya, cari LinkedIn-nya, cari informasinya, nggak ada info lokernya, follow perusahaannya, add friend beberapa orang yang kerja di sana, khususnya rekruternya. Nanti kalau udah diterima koneksinya gitu ya,
perkenalkan diri dan sampaikan maksud, dalam tanda kutip sampaikan permohonan informasi. Contohnya kalimatnya, selamat siang Ibu, terima kasih sudah menerima koneksi saya. Perkenalkan nama saya ini dari sini. Mohon informasinya Ibu, saya sangat tertarik untuk bergabung di perusahaan apa itu sebut gitu kan. Mohon informasinya di mana saya bisa mendapatkan informasi atau update informasi lowongan kerja. Atas informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Udah kayak gitu, gampang lakuin itu, nggak masalah gitu. Hal ini akan aku saranin ke teman-teman yang daripada belanjaannya banyak terus dapat poin saja, padahal teman-teman di situ dapat informasi cuma-cuma gitu ya. Mungkin yang ingat ya teman-teman, perusahaan itu kadang itu kelihatan nggak menarik bukan karena perusahaannya memang udah meragukan ratingnya, enggak, kadang tuh cuma industrinya beda, ada sektor yang beda, akhirnya teman-teman nggak familiar sama nama perusahaannya, padahal perusahaan itu di sektor itu sangat terkenal. Atau mungkin kadang tuh tadi produknya tuh kita familiar loh, kita rutin beli, cuman kita nggak tahu kalau itu yang memproduksi dia. Biasanya orang tuh kurang hafal yang mendistribusikannya, distributornya, daripada yang produsennya gitu. Jadi tadi bikin aja kayak gitu dan rutin lah gitu. Seberapa rutin mau pakai cara ini, ingat teman-teman, ini adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk optimasi mencari pekerjaan impian. Oke? Kok ribet sih kak? Kok nggak lewat portal aja di klik? Kok nggak lewat LinkedIn aja yang tinggal klik, tinggal kirim email? Ngapain kayak gitu? Maksudku adalah karena ini adalah judulnya adalah LinkedIn lanjutan plus plus gitu ya. Ini bisa dilakukan sambil pakai cara yang lain. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang melakukan ini dan memperoleh perusahaannya. Oke? Ini akan aku sangat saranin ke teman-teman yang suka belanja rutin ke market atau ke market lah, traditional market nggak apa-apa, khususnya untuk barang-barang yang ada kemasannya, di mana di dalamnya itu pasti ada tulisan diproduksi oleh, didistribusi oleh gitu. Pokoknya yang ada kayak gitu. Atau mungkin kalau ada yang ditranslate itu kan ada yang kayak localization ya, yang translate dari bahasa apa ke apa gitu-gitu. Boleh gitu, atau pemegang license-nya siapa gitu, atau diimpor oleh siapa gitu. Itu suka ada tuh produk-produk kayak gitu. Nah, maksudku adalah ya daripada asal beli, dipakai, bungkusnya dibuang, kenapa nggak itu dipakai sama teman-teman untuk memulai ya, kepoin suatu perusahaan. Ingat, jangan kebalik, jangan asal ngelamar kerja setelah ada panggilan teman-teman bingung ini perusahaan apa ya, baru dicari. Kebalik teman-teman, cari dulu soal perusahaannya, begitu lihat info lokernya, cari dulu, pelajari soal perusahaannya, baru dilamar. Atau pakai cara ini untuk kalau teman-teman kehabisan ide mau perusahaan apa lagi ya gitu, sambil beli kan, kenapa enggak gitu, barangnya segede ini gitu tapi ada informasi kecil gitu, bisa meningkatkan kemungkinan teman-teman untuk punya ide. Ingat ya, ini adalah untuk peningkatan ide juga. Mustahil loker itu berhenti pada saat manusia peradaban terus maju. Yang habis itu bukan lokernya, tapi ada dua. Pertama adalah ide kita dalam mencari loker, dan yang kedua adalah mood kita. Oke, padahal kita udah jenuh, down, malas, nggak ada yang manggil, udah selesai. Sepinter apapun teman-teman, sebanyak apapun pengalamannya, kalau udah kayak gitu, udah gitu ya teman-teman. Semoga ini bisa membantu. Silahkan dicoba cara aneh ini. Ingat, ini sudah ada yang melakukan, sudah ada yang terbukti, sangat terbukti. Saya, waduh, next time deh gitu, kalau aku bisa tanya-tanya ke orangnya yang pakai cara ini, aku upload ya videonya gitu. Mungkin aku nanti bikin satu sesi untuk sesi motivasinya gitu. Paling sementara itu dulu dari aku. Selamat mencoba mengkombinasikan cara ini dengan cara-cara yang lain. Semoga teman-teman segera disegerakan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan impian teman-teman. Oke, sehat dan sukses selalu. Pokoknya terus semangat. Terima kasih.